Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kembali kami dipersatukan dengan kasih karunia Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus, hingga kami boleh datang belajar firman Tuhan, datang dengan kerinduan pada Roh Kudus-Mu sendiri untuk kami boleh dengar firman Tuhan. Karena kami tahu siapakah kami, manusia berdosa, sehingga kami boleh datang di hadapan Tuhan mau dengar firman Tuhan. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, kalau bukan karena itu adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang mungkin tidak didapat oleh orang-orang lain Tuhan. Kami berdoa, bersyukur atas persekutuan malam hari ini. Tuhan juga pimpin setiap teman-teman kami, rekan-rekan kami yang dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka sampai ke tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan buat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Malam hari ini yang sudah hadir, kiranya Tuhan urapi hati kami, penuhi dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh menerima firman-Mu yang hidup itu, untuk kami boleh menjadi pribadi kehidupan kekristenan kami jalani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal selamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 25 yang hari ini kita coba akan bahas gitu ya, mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Matius 25, saya ambil Matius ya. Ini masih seri di mana kita bahas khotbah tentang akhir zaman yang terjadi dalam pasal 24 sampai 25, dan ini adalah pasal terakhirnya ya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, Bapak Ibu genap, saya ganjil ya. Bapak Ibu genap, saya ganjil. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami habis. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang menerima kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi dia menjawab, aku berkata padamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, pada waktu di bagian akhir ini kita akan ditutup gitu ya, peristiwa nubuatan mengenai Kristus yang akan datang kedua kalinya ditutup dengan perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Di situ kita tahu ada sebuah cerita yang klasik sekali, ada 10 orang, 5 bijak, 5 bodoh. Nah, sebenarnya gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini saya sudah pernah sampaikan di dalam konten saya di YouTube saya di 1 tahun kemarin gitu ya. Nah, jadi saya nggak bahas lagi bagian-bagian yang sudah pernah saya bahas. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau mendengar kembali di konten YouTube saya 1 tahun yang lalu nggak salah, itu saya sudah pernah buat gitu ya, pada waktu masa pandemik saya angkat cerita ini. Nah, tapi hari ini saya nggak membahas kembali bagian yang sudah pernah saya bahas. Saya menyentuh bagian yang lain, aspek lain, di mana saya akan kaitkan ketika peristiwa salib, yaitu kemarin Jumat Agung ya, peristiwa salib dengan pelita
dan juga kedatangan Kristus. Nah, saya akan coba kaitkan hal ini. Nah, di dalam cerita yang Tuhan Yesus akhiri dengan perumpamaan 5 gadis bijaksana dan bodoh, ini bicara pelita. Ya, ada 10 orang. Kalau misalnya di dalam perjanjian lama, pada waktu mereka ingin sebuah pernikahan gitu, ada saksi. Saksi itu 10 orang biasanya ya, 10 orang. Nah, kalau kita mungkin zaman sekarang tuh lebih kepada pengapit sama basement ya. Kalau cowok cewek gitu ya, ada pengapit dari cowok dan dari cewek gitu ya. Jadi saya berharap kita tahu tradisi ini ada dan sampai hari ini kita juga ada ya. Nah, kira-kira saksi itu 10 gitu ya, dihadirkan 10. Nah, di dalam tradisi itu sebuah pernikahan mempelai tadi menanti-nantikan. Jadi tuh kayak kalau di kita nih basement atau pengapit gitu ya, itu benar-benar mesti standby. Benar nggak? Karena mendampingi pengantin ya, jadi mesti standby itu, siap siaga. Jadi benar-benar melayani. Pada waktu saya pernah jadi basement gitu Bapak Ibu, ketika teman rekan menikah, lalu saya pernah jadi basement. Jadi tuh basement ini yang ngeliatin tuh misalnya pengantinnya itu keringetan, kita tisuin ya, siapin tisu, bawa tisu, kita lapin dia kan gitu ya. Misalnya dia pegang apa terus banyak gitu kan, kita pegangin barang-barangnya dia dapat angpau segala macam, kita taruh, kita kasih ke tempat penyimpanan dia punya hadiah-hadiah yang diberikan gitu ya. Jadi kita mesti siap sedia. Jadi basement itu mesti ada di samping siap sedia dari pengantinnya. Pengapit pun demikian ya kan, mau pengantinnya jalan gitu ya, apalagi kalau wanita itu mesti standby pegang dia punya gaun ya, kalau panjang takutnya senggol segala macam ya kan. Nah, kalau mingle dia juga harus siapin bawa barang yang dia mau nanti dia mau kasih siapa nih, dia udah siapin siap sedia tuh, nggak boleh lalai nanti, karena kalau dia waktu ngambil ya kan, mana nih, dia nggak mungkin pengantin cari-cari basementnya atau pengapitnya ya kan. Justru kita mesti standby, kita mesti peka gitu loh, ini mau kemana nih jalannya gitu kan, dia ngikutin. Jadi nggak boleh, wah dia mau ke kanan, ya kita siapin tuh ke kanan jadinya ya. Sama seperti pas pampres sebenarnya ya, kalau kita tahu pas pampres ini kadang kan kita lihat presiden kita unik gitu ya, dia tiba-tiba bisa berhenti dan dia bisa nongkrong di jalan. Saya mau makan di warung ini misalnya gitu ya, wah itu pas pampres tuh tidak terencana, tapi karena dia pasukan pengaman presiden, pasukan khusus, itu mereka udah terlatih. Jadi begitu presiden bilang saya nentukan, saya mau makan di sini, misalnya gitu kan, kan di luar dari dugaan skenario, dia turun, dia siapin dulu, gitu loh. Keamanannya segala macam harus siap sedia loh. Jadi bukannya diatur, tapi kita ini yang mesti siap sedia kapanpun tuannya mau melakukan apa gitu loh. Nah, 5 gadis bijaksana ini dalam sebuah pernikahan juga harusnya dikatakan siap sedia. 5 bawa pelita dan minyak. 5 bawa pelita tapi tidak bawa minyak ya. Apa maksudnya gitu ya? Kalau kita lihat pelita pasti terang gitu ya, kaitannya dengan terang. Nah, saya mau kaitkan dengan salib Kristus. Kita akan coba tengok saja kutip di dalam, saya ambil Injil Lukas gitu ya. Pada waktu Yesus mati, Lukas 23, kita petik saja ayat 44 sampai 45. Oke, ayat 44 sampai 45 saja, 2 ayat di dalam Lukas 23 ayat 44 dan 45 kita akan baca bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliput seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Nah, perhatikan ya, menarik ya. Pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ya, pada waktu sudah dipantek itu kira-kira pukul jam 12 sampai jam 3 Kristus menyerahkan nyawanya ya. Jadi antara jam 12 sampai jam 3 jam ada di atas kayu salib. Nah, menariknya adalah harusnya jam 12 itu lagi terik-teriknya, benar ya. Jam 12 itu harusnya tuh matahari itu bersinar paling terik ya. Dia harusnya berada di atas kepala kita tuh, paling sengat dia ya. Kalau jam 12 siang gitu ya, itu paling paling panas.
Tapi hari itu matahari dikatakan tidak bersinar. Bayangkan Bapak Ibu. Ini ada bahasa gambar ya. Saya kadang melihat bahwa kadang Tuhan Yesus berbicara detail-detail yang Lukas menuliskan ada detail-detailnya ya. Yang menarik gitu ya. Kalau Lukas dibanding dengan Injil lain saling mengisi lah. Saya melihat Lukas kadang ada detailnya ya, agak lebih detail karena mungkin latar belakangnya dia seorang dokter. Jadi dia lebih apa ya, lebih detail kali ya, lebih menggambarkan gitu ya. Nah, bahasa gambar di sini kok bisa matahari yang harusnya terik, yang harusnya terang bersinar, kok tiba-tiba tidak bersinar, lalu gelap gulita. Ada maksudnya apa gitu ya? Seringkali kalau kita lihat bahwa kita ingat Mesir. Mesir itu ada namanya matahari itu dijadikan Tuhan, dewa matahari. Ya, ada dewa matahari. Jadi matahari dianggap Tuhan, ya, ada dewanya matahari. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, matahari tiba-tiba tidak bersinar. Bukan tiba-tiba Bapak Ibu sebenarnya. Ini ada yang menarik ya, yang menafsirkan bahwa alam ciptaan semesta gitu ya, tidak rela. Ya, tanda petik ya, kan dia harus menyiksa, tanda petik ya, matahari harus panasin gitu ya, yang pencipta, sang pencipta gitu loh, tidak tega gitu loh. Matahari yang dicipta, semesta yang dicipta, tidak tega melihat yang menciptakan dia gitu ya, harus mendapatkan panasnya dia gitu loh. Jadi ini tafsiran saja Bapak Ibu. Jadi ada hal menarik, tapi yang kalau saya lihat justru matahari yang sesungguhnya itu adalah Kristus. Makanya pada waktu itu matahari tidak bersinar. Karena apa? Matahari yang sesungguhnya adalah Kristus. Supaya orang-orang yang memuja dewa, matahari sebagai Tuhan, sebenarnya bukan, tetapi Kristuslah sang terang itu dia. Dialah satu-satunya terang. Maka pada waktu di kayu salib, backgroundnya gelap, terus ada Kristus. Itulah terangnya, bukan saya. Kira-kira gitu ya, bukan saya. Tapi di situ mau menggambarkan bahwa Kristus adalah firman dan dia adalah terang itu sendiri. Maka Yohanes menulis, waktu dia menuliskan di ayat di pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, terang, lain sebagainya. Ngerti gak? Itu semua digambarkan Bapak Ibu. Jadi kita melihat bahwa backgroundnya gelap, Kristus ada di sana, dialah terang itu. Supaya menjadi apa ya, dia major. Ya, dia majornya. Jadi stage itu, panggung itu harus benar-benar Kristuslah yang harus menjadi sorotan. Sama pada waktu basement gitu ya, yang tadi kembali ke pernikahan, basement pengapit nggak boleh lebih ganteng dari pengantinnya. Baju basement, baju pengapit tidak boleh lebih mewah dari baju pengantinnya. Benar Bapak Ibu ya? Karena pada hari itu yang harus menjadi apa ya, mata setiap tamu harus tertuju pada pengantinnya, bukan kepada basementnya atau pengapitnya. Maka mereka dandanannya biasa, jasnya juga biasa, gaunnya juga biasa, lebih daripada pengantin itu harus lebih daripada mereka, karena yang menjadi tujuannya adalah ini follow spot, semua harus kepada pengantinnya ya. Demikian pun di dalam Kristus pada waktu itu alam semesta memberi panggung bahwa ini loh terang itu sendiri, Kristus. Enggak memancar sinar gitu ya, enggak demikian Bapak Ibu. Tetapi pengorbanan Kristus, darah Kristus, disitulah inilah terang itu. Ya, inilah terang itu. Nah, gambaran dari salib itu adalah terang, dan kita tahu pada waktu 5 gadis bijaksana, dia pegang pelita. Semuanya 10 orang ini, gadis ini pegang pelita, bawa pelita. Tapi sayang, hanya 5 yang siapkan minyak Bapak Ibu. Hanya 5 orang yang siapkan minyak. Yang 5 lagi tidak. Di dalam kehidupan kita seringkali berasa kita ini orang Kristen. Kita ke gereja, kita dibaptis, kita anggota gereja A, anggota gereja B, ya kan? Wah, saya ikutin persekutuan, saya rajin berdoa, ya kan? Kita pikir kita menjadi pribadi yang sudah pegang pelita. Saya pegang Injil kok, saya percaya Kristus, saya pegang firman, saya apal ayat firman Tuhan, ya kan?
Kita pikir kita sudah aman di dalam, nah Tuhan akan menerima saya. Tapi seringkali kita lupa, kita orang Kristen lupa bawa minyak. Lupa bawa minyak, Bapak Ibu. Kita seringkali pikir gereja bicara keselamatan, bicara orang yang sering-sering bawa Alkitab gitu ya. Pelita firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Kan gitu ya. Jadi kita pikir kita sudah percaya kepada Kristus, kita dianggap kita sudah membawa pelita. Tapi seringkali sangat disayang, minyaknya kita nggak bawa. Banyak orang Kristen berasa sudah oke lah, saya punya pelita, tapi nggak bawa minyak. Minyak tuh bicara apa, Bapak Ibu ya? Kadang saya coba memberikan, ini Kristus memberikan gambaran bagi setiap kita gitu ya. Minyak itu kan pelumas bagi api gitu ya, bagi pelita. Kalau kita mungkin zamannya kita petromak gitu ya, kan perlu dipicu supaya terangnya tetap nyala gitu ya, pakai spiritus biasanya gitu ya, minyak gitu ya, untuk memastikan petromak itu tetap menyala. Maka dia harus ada yang memicunya, yaitu spiritus biasanya, ya kan? Kasih spiritus terus dipompa gitu ya. Spiritus mesti dibawa tuh biasa tuh waktu zamannya ketoprak gitu ya, petromak, tukang ketoprak gitu ya kan, malam-malam kan dagangnya susah kan, pakai petromak, bener ya, dia pakai spiritus memastikan nggak padam, nggak gelap gitu ya, bahwa ada yang dagang nih, kan gitu kan. Nah, seringkali kita nih jadi orang Kristen juga sama tuh, nggak bawa minyaknya untuk berjaga-jaga. Jadi antara pelita dan minyak ini yang harus ada di dalam kita. Jangan pikir kita orang yang selalu sudah percaya kepada Kristus tapi tidak hidup di dalam firman. Kita tahu firman tapi tidak hidup di dalam firman. Ini sama seperti orang yang bawa pelita tapi tidak hidup di dalam kebenarannya nih, nggak bawa minyaknya. Nggak bawa minyaknya. Seringkali banyak orang yang akhirnya jadi orang-orang, kita melihat banyak orang-orang Kristen yang begitu munafik gitu ya. Kemarin pada waktu kita komsel ada kesaksian gitu ya, ketika ditantang oleh hamba Tuhan gitu ya, pada waktu Jumat Agung kemarin, lalu Jumat Agung yang kusu gitu ya dalam ibadah, lalu hamba Tuhan itu menantang jemaat untuk hidup lebih suci dan kudus. Sangat sedikit orang yang mau mengangkat tangannya dan berdiri untuk menyerahkan dirinya untuk hidup suci dan kudus. Kaget Bapak Ibu, ya, kaget. Dibilang, saya kaget Pak, sedih Pak katanya. Ternyata banyak orang Kristen nggak mau hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, nggak mau hidupnya lebih suci dan kudus. Ditantang oleh hamba Tuhan, tidak ada, sedikit sekali katanya yang berdiri dari sekian banyak, ratusan mungkin ribuan jumlahnya yang datang. Bayangkan Bapak Ibu, sedih katanya. Waduh, saya bilang, oh gitu ya Bu, iya, ini kesaksian Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir seringkali kita mau jadi orang Kristen tapi tetap mau, misalnya ya, dosa kedagingan tetap mau gitu ya. Jadi orang Kristen tapi hidupnya masih tetap mau duniawi, kan gitu ya. Ya, hidup nggak mau terlalu inilah, yang penting saya punya agama misalnya gitu, yang penting saya sudah gereja. Bapak Ibu, ini kita kalau hidup kekristenan kita seperti ini sama seperti yang 5 gadis bodoh bawa pelita. Tadi kita baca, bukain pintu dong, aku nggak kenal. Bayangkan Bapak Ibu, ironis ya, aku nggak kenal kamu. Ironis loh, yang bawa pelita, yang bawa firman, yang kita tahu firman. Maka Tuhan selalu nuntut, Anda tahu firman, justru harus hidup dalam firman. Maka Tuhan seringkali menentang orang-orang Farisi gitu ya, orang-orang ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena engkau tahu kebenaran tapi engkau tidak hidup dalam kebenarannya. Maka Tuhan seringkali kecam dengan orang-orang gitu. Sama sebenarnya, tidak berlaku hanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sebenarnya juga menegur kita, mengecam kita orang-orang Kristen yang selama ini mungkin ya, Bapak Ibu dan saya sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, mungkin puluhan tahun dari kita lahir, karena kita lahir di dalam keluarga Kristen. Jadi kita pikir, wah kita ini udah orang Kristen nih, kita udah sekian lama. Tapi sebenarnya Tuhan kecam kita loh, karena kita nggak benar-benar hidup di dalam kebenarannya. Ini teguran besar bagi setiap kita. Nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang. Nah, kita bicara minyak gitu ya,
bicara hal-hal yang akhirnya kita sudah mendapat anugerah daripada Tuhan. Tuhan sang terang itu masuk di dalam diri kita sehingga kita menjadi anak-anak terang. Pada waktu kita menjadi anak-anak terang, kita harus terus mengkonfirmasi bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka hidup kita pun harus seturut dengan sang terang itu sendiri, sang firman. Harusnya demikian. Kita sebagai pengikut Kristus, Kristus adalah terang itu, dan saya adalah anak-anak terang, maka saya harus terus mengikuti terang itu sendiri. Kalau kita benar-benar anak terang, maka kalau kita sadari bahwa di dalam firman Tuhan banyak sekali misteri yang harus kita ungkapkan supaya kekristenan kita itu bertumbuh orang yang bawa pelita dan juga ada minyak, Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, maka kita menjadi pribadi orang yang sesungguhnya ya 5 gadis bodoh yang tidak siap sedia. Jadi kita ketika kedatangan Kristus gitu ya, jangan-jangan kita yang berasa kita diangkat sama Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ini Tuhan kasih peringatan di akhir zaman nanti. Nah, kerinduan Tuhan tuh sama. Engkau seperti gadis bijaksana ini loh, siap sedia. Bukan hanya siap berjaga-jaga saja, tetapi engkau juga harus siap sedia. Artinya kemanapun itu, lu mesti standby. Makanya you mesti bawa minyak. Maka kenapa Anda dan saya gitu ya, terus membawa minyak. Kita terus hidup di dalam kebenaran terus, ninggalin dosa gitu ya. Bersekutu, belajar firman, itu bagian daripada kita iman kita ditabur gitu ya, disiram, di maintenance gitu ya. Iman kita juga perlu di maintenance. Sama seperti api Bapak Ibu ya. Ya kan, petromak itu perlu di maintenance, dipompa lagi gitu loh. Biar pastikan terangnya nyala. Pakai spiritus, dipicu. Ngerti ya? Biar tetap terjaga, pelitanya tetap nyala. Itu kita juga memicu iman kita, maintenance iman kita dengan apa? Belajar firman seperti ini Bapak Ibu. Ini seperti minyak yang akan mengingatkan kita, iya ya, saya hidup mesti menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau saya dulu ya kan suka judi, ya kan sekarang lama perlahan udah tinggalkan judi Bapak Ibu. Nggak gampang, saya tahu Bapak Ibu. Saya juga dari dulu suka judi ya. Dulu waktu zamannya saya tuh main keno Bapak Ibu ya. Mickey Mouse ya, di ya daerah daerah kota Mangga Besar tuh banyak gitu ya, keno tuh wah di mana-mana ada gitu ya. Itu suka banget judi. Itu kalau udah kesana tidur pun mimpinya judi Bapak Ibu. Bener, saya nggak bohong. Saking kita terikatnya, bener Bapak Ibu. Itu saya ngerasain loh. Tidur mimpi tuh kayak lagi main Mickey Mouse. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, kalau yang tahu judi, udah terjerat judi, itu setengah mati Bapak Ibu, beneran. Mimpi pun judi, bayangin. Mimpi judi loh. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita mimpi judi loh. Kayaknya mencet-mencet ya, tangan mencet-mencet tuh. Saya berasa sekali Bapak Ibu. Nggak gampang loh lepas dari yang namanya judi gitu ya. Nah, di maintenance, Bapak Ibu jangan salah ya. Waktu kita judi itu di maintenance Bapak Ibu. Itu di maintenance loh, kayak restoran. Jadi Bapak Ibu datang, kita makan gratis, apapun ambil minum gratis Bapak Ibu. Bener, saya nggak bohong. Kita masukin kredit, makanya kita seharian. Bapak Ibu tahu nggak oksigen? Kalau pendingin ya, ini teman saya yang judinya kelasnya level tinggi. Itu oksigen Bapak Ibu. Makanya kenapa setiap orang yang judi katanya di kasino itu dia hirup oksigen, seger, nggak ngantuk. Ini pendinginnya oksigen, dikasih oksigen. Bayangkan kasino level tinggi. Saya kaget bener Pak. Iya, lu lihat dia orang pada seger. Kalau nggak kan capek kita kan, capek dong seharian. Makan, minum, rokok gratis Bapak Ibu, beneran. Bener ya, kalau yang tahu judi ya, kita orang dulu background judi. Mimpinya sampai judi Bapak Ibu, enggak gampang Bapak Ibu. Waktu mau tobat lepasinnya susah setengah mati. Belum harus lepasin bola. Saya suka nonton bola ya, judi bola pun ada Bapak Ibu. Taruhan ya kan, wah setiap malam minggu tuh ada big matchnya. Wah kita pasang tuh udah kayak gitu. Pasang Bapak Ibu.
Jadi kita udah ngecek dulu nih, wah nanti partai ini gitu kan, menang kalah gitu kan, ada banyaknya modelnya, judinya. Bayangkan Bapak Ibu, itu setiap minggu udah, kalau enggak tuh kayak gatel gitu tangan. Susah lepasinnya Bapak Ibu. Itu hal-hal remeh-temeh Bapak Ibu. Tapi Alkitab ketika kita bertobat, kita harus tinggalkan manusia lama kita. Kita bisa bermetamorfosa, kita bisa mengubah hidup kita. Nggak bisa begini terus hidup kita. Maka Tuhan juga tidak mau bahwa engkau harus manusia lamamu gitu kan, sekarang pakai pakaian yang baru, yaitu manusia baru. Ini sebenarnya ketika perkataan Tuhan mengatakan bahwa engkau harus menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru, ya kan? Ini bicara pada waktu kejadian Bapak Ibu. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pertama kali yang dia buat adalah pakaian dari daun dan cawat. Itu bicara manusia lama. Maka Tuhan bilang pada waktu pas ayat ke pasal ketiga, dia ubah pakaiannya. Tuhan ambil pakaian, engkau gak bisa pakai pakaian ini, pakaian dari kulit binatang. Itu bicara enggak bisa, engkau harus tanggalkan pakaianmu yang lama, manusia lamamu, engkau ganti dengan manusia baru, yaitu apa? Hidup di dalam terang Kristus. Alkitab yang mencatat ini semua Bapak Ibu. Makanya kalau kita belajar makin tahu, oh ya ternyata misteri di dalam kejadian itu. Hari ini kita bisa tahu kenapa di dalam perjanjian baru disinggung manusia lama, manusia baru. Pakaian dari daun cawat bicara manusia lama, pakaian dari kulit binatang bicara manusia baru. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal bisa maintain iman kita. Nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang. Saya tahu, saya juga pernah terjerat di dalam hal-hal demikian. Nggak gampang, belum lagi kalau kita bicara terjerat narkoba Bapak Ibu. Lebih susah Bapak Ibu. Judi aja sampai ke bawah mimpi kok. Bener ya? Gimana obat, sudah addicted gitu loh. Itu udah levelnya, aduh, jual barang gitu. Ini kejadian lucu juga Bapak Ibu ya. Jual barang, sampai jual barang Bapak Ibu. Temen saya kesaksian ini lucu-lucu. Jual rice cooker, emaknya, itu masih ada nasinya. Wah kacau ya, masih ada nasinya. Itu dibawa dijual Bapak Ibu, bayangkan. Masih ada nasinya, berani ambil itu. Jual, bayangkan. Gila ya. Itu parah, makanya maksud saya nggak mudah Bapak Ibu. Kesaksian tuh konyol, tapi emang saking begitunya, betul candu, susah lepas. Apapun dia kerjain, apapun dia kerjakan, masih ada nasinya, kayak bodoh amat dia. Nih gue mau jual gitu kan. Lucu ini kejadian, tapi emang terjadi Bapak Ibu. Artinya apa? Betapa sulitnya untuk melepaskan hal yang demikian. Maka kembali ketika kita bicara pelita gitu ya, kita yuk sama-sama kita harus sulutkan terus iman kita. Gimana caranya? Tahu yang benar seperti apa, makanya kita perbaiki hidup kita. Selama ini banyak orang cari aman Bapak Ibu. Banyak orang, saya mau jadi Kristen karena dijanjikan keselamatan. Nggak salah sampai di situ. Tetapi kalau Anda dan saya tidak hidup di dalam kebenaran itu sendiri yang kita percaya, maka sia-sia iman kita. Saya mau jadi orang Kristen karena pendeta bilang, barang siapa yang percaya kepada Kristus maka dia akan diselamatkan. Saya mau diselamatkan, saya butuh juru selamat. Oke, sampai situ benar. Tetapi kalau hanya berhenti di sini, engkau tidak mau hidup di dalam terang itu sendiri yang engkau percayai, engkau nggak akan selamat. Itu sama saja membohongi diri Bapak Ibu. Membohongi diri. Kita nggak mau benar-benar melepaskan, menanggalkan pakaian lama kita, nggak mau. Kalau Adam tidak mau melepaskan pakaian daun dan cawat, itu percuma Bapak Ibu. Maka Tuhan bilang, Tuhan yang pakaiin pakaian dari kulit binatang. Bapak Ibu bisa cek nanti di dalam Kejadian 2 dan 3. Tuhan yang memakaikannya. Jadi nggak bisa. Maka kalau kita nggak mau dipakein pakaian yang baru gitu ya, manusia yang baru, sampai kapanpun Anda dan saya seperti orang yang membawa pelita tapi tidak ada minyaknya. Kita hanya euforia saja, wah Paskah rame gitu kan, wah datang semua, ada perjamuan kudus ya kan, rame gitu loh, karena mau merenungkan kebaikan Tuhan. Itu nggak salah, tapi mengapa kita akhirnya salah di dalam pengertian kita?
Sedih kan, akhirnya rame tapi akhirnya nggak percaya Tuhan. Tuhan pernah loh, dia berkhotbah, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, dia membagi-bagikan roti, lalu pada waktu itu dia khotbah banyak orang gitu ya, sisa 12 bakul ya kan. Lalu Tuhan Yesus bicara roti, akulah roti hidup, barang yang siapa yang tidak makan daging-dagingku, minum darahku, ini bicara perjamuan kudus kan, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu, inilah darah yang tercurah bagimu, benar gak? Di dalam pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah, akulah roti hidup, makan dagingku, minum darahku, engkau akan diselamatkan. Wah, khotbahnya begitu keras. Tuhan tegur, kok engkau datang di sini, ngumpul sini karena kenyang, karena roti. Tuhan gak suka rame tapi gak ngerti firman. Mulai sejak itu banyak yang tinggalin, bubar Bapak Ibu. Tuhan Yesus nantang murid-muridnya, lo orang gak pada bubar? Mereka udah bubar loh. Murid-muridnya stay. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan gak suka rame tapi engkau gak ngerti. Buat apa? Wah, kebaktian sukses gitu kan segala macam karena rame di data sama Asyur, wah sekian ratus orang Pak datang gitu kan. Tapi seberapa banyak orang yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidupnya untuk hidup lebih suci dan kudus di hadapan Tuhan. Itu makna Paskah Bapak Ibu. Jangan pikir waktu kita melakukan perjamuan kudus gitu ya Bapak Ibu ya, itu kita ditantang hidup kita harus hidup lebih suci, hidup lebih kudus. Karena ada barang mewah yang Tuhan kasih kepada kita yang seringkali kita nggak pakai. Barang mewahnya adalah kita bisa hidup suci, hidup kudus, kita bisa mengalahkan dosa, kita bisa mematikan kuasa dosa. Kita nggak mau pakai. Kita bisa katakan tidak pada dosa, kita nggak mau pakai. Kita bisa hidup memilih yang benar di dalam kebenaran di hadapan Tuhan, kita nggak mau pakai. Kita punya kuasa itu Bapak Ibu, tapi kita seringkali nggak mau pakai. Itulah orang-orang yang mau pelitanya tapi nggak mau bawa minyak, mau jadi orang Kristen tetapi tidak mau untuk hidup di dalam terang itu sendiri. Mau firman Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi nggak mau menjadi pelaku firman itu sendiri. Mau ke gereja, dengar firman Tuhan, dengar khotbah, tapi tidak mau menjalankan apa yang dikhotbahkan. Ya inilah hidup kita seringkali kekristenan. Munafik, Tuhan bilang. Makanya nggak gampang Bapak Ibu. Makanya saya terus menegur diri saya. Hidup harus jauh lebih baik, hidup harus jauh lebih baik, hidup harus jauh lebih baik. Hari ini istri saya bisa bersaksi Bapak Ibu, perubahan dalam diri saya sebelum sampai sekarang. Kalau orang terdekat kita nggak bisa melihat hidup kita berubah Bapak Ibu, bullshit nih, saya omong kosong di sini. Benar, saya memenjarakan diri nggak gampang Bapak Ibu. Ini jadi hamba Tuhan gitu ya, ini disorot, apalagi misalnya online gitu ya, segala macam, orang lihat hidup Anda dan saya nih, saya apalagi gitu ya, ibaratnya orang sorot. Ternyata hidupnya Pak Hengki, keluarganya gitu kan, misalnya berantakan gitu. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu, bener gak? Anak saya nggak dididik dengan baik misalnya gitu ya, setengah mati loh. Istri saya, wah dia mah cuma ini ngeluh misalnya, bener gak? Tidak mudah Bapak Ibu, nggak mudah. Tapi saya harus memberanikan diri saya. Dalam arti apa? Harus menjadi terang itu sendiri, menjadi teladan hidup. Nggak gampang Bapak Ibu, nggak gampang. Saya berani nantang Bapak Ibu, bukannya menantang diri saya, enggak. Bapak Ibu boleh tanya anak-anak saya, bagaimana saya hidup buat mereka. Apakah saya nggak berarti sempurna Bapak Ibu ya. Saya berani jamin Bapak Ibu, anak saya kesaksian, temennya itu iri katanya dengan dia. Iri kenapa? Karena dia melihat bahwa keluarganya anak saya gitu ya, saya nggak sebutkan namanya ya, nggak enak ya. Jadi keluarga kamu tuh jauh lebih baik, harmonis lah gitu ya. Walaupun kita juga ada hal-hal ya, tapi saya berani tanya istri saya, boleh ya, boleh tantang, apakah saya menjadi suami yang buruk gitu ya, apakah saya menjadi orang tua yang bad gitu ya buat anak-anak saya. Boleh tanyakan. Oh, istri saya disumpah aja gitu kan, kalau dia berkata bohong. Benar, saya berani nantang Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang Kristen mesti begitu.
Kalau kita nggak berani menantang diri kita gitu ya, kita sampai kapanpun kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya bersembunyi, sama seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bersembunyi dia, ngumpet, nggak berani ketemu Tuhan gitu loh, nggak berani. Akhirnya hidupnya menghindar, minggir gitu loh, nggak berani. Kan kita terang itu justru harus expose. Nggak boleh terang itu ditaruh di kolong, harus diletakkan di atas gantang. Alkitab yang ngomong loh. Kita tuh harus benar-benar explore terlihat, terekspos. Terang itu mesti terekspos. Kok nggak orang gimana tahu? Bukannya kita mau norak. Saya online gini bukan untuk memenjarakan diri saya. Waktu khotbah kalau salah, berarti saya kurang persiapan toh. Kan kalau gini salah nggak bisa diedit Bapak Ibu. Ini Bu Indra nonton nih. Ini orang tua murid ngelihat Bapak Ibu. Bayangkan kalau saya salah ngomong, bener gak? Kan artinya saya nggak mempersiapkan diri. Ntar diedit aja, nggak bisa loh. Salah khotbah salah loh, nyesatin orang langsung. Kenapa? Saya bukan yang mau untuk ini, enggak, karena untuk memenjarakan diri saya. Makanya pada waktu persiapan bener-bener. Kan kalau nggak gini kita nggak bener jadinya, nggak mempersiapkan, karena nanti diedit aja. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita online belajar, ya karena di rumah nggak ada yang lihat. Yang ngerjain siapa, bodo amat kan gitu. Dulu anak-anak, bener kan? Karena nggak ada yang kontrol. Tapi kalau di sini menjadi orang, kita harus berani mengekang diri kita. Disitulah salib. Waktu tersalib, Kristus pun menyalibkan dirinya. Kita harus berani mengekang diri. Anak-anak gitu kan, keluarga, kita harus berani mengekang diri. Hidup jauh lebih baik Bapak Ibu. Makanya bawa pelita, siapkan minyak, karena Tuhan nanti akan datang lagi. Itu nggak omong kosong Bapak Ibu. Kedatangan Kristus itu bukan isapan jempol, bukan hanya sekedar ya nanti. Kan kita tahu ya, dari zaman dulu gitu kan, sebelum lu lahir juga udah dibilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nggak datang. Bener ya, seringkali kan gitu ya, nggak datang tuh sampai hari ini. Covid nih udah dekat segala macam, udah selesai sekarang. Mana biasa aja. Bener ya, nggak datang. Bayangkan Bapak Ibu ya, nggak datang. Bapak Ibu tahu tidak, di dalam misteri Kejadian itu ada yang menarik loh. Pada waktu engkau makan buahnya, maka engkau akan mati. Benar ya, mati nih. Pada waktu makan nggak ada tuh cacat fisik, nggak ada loh. Tiba-tiba misalnya kolaps gitu kan, stroke, Adam dan Hawa, enggak dong, nggak ada kan cerita itu ya. Tapi dibalik itu, selain dari mati rohani Bapak Ibu ya, sesungguhnya ada hal yang menarik. Pada waktu manusia, usia manusia pada waktu itu mungkin kayak semacam Abraham gitu ya, 900-an tahun Bapak Ibu ya, itu akhirnya mati toh. Akhirnya mati. Waktu Tuhan kita nggak ada yang tahu tuh. Bisa saja itu nggak, waktu Tuhan kan 1 hari sama dengan 1000 sama dengan 1 hari. Abraham tuh mati loh. Abraham mati Bapak Ibu. Artinya someday kita akan mati. Itu udah pasti, nggak bisa dipungkiri. Maka kenapa Kristus juga harus mati di atas kayu salib, bukan sekedar mati Bapak Ibu. Baik, peringatan Paskah jauh lebih penting dari peringatan hari Natal kelahiran Kristus. Ya, tentu kebangkitan juga ya, karena kaitannya dengan kematian. Nggak mungkin ada kebangkitan kalau kematiannya nggak ada. Tapi bukan sekedar mati Bapak Ibu. Kalau Kristus hanya mati saja ya, ini bicara misalnya Kristus misalnya nggak mati, ini bicara Kristus nggak mati. Sama seperti Nabi Elia dong Tuhan. Ya kan, harusnya lebih keren, diangkat. Ya dong? Kan dia Tuhan, harusnya nggak mati. Kenapa harus mati gitu kan? Nggak keren Tuhan lu, itu bukan Tuhan, mati. Ya kan, harusnya diangkat, tapi tidak harus mati. Ya, kenapa harus mati? Dan bukan sekedar hanya mati Bapak Ibu. Kalau sekedar hanya mati, seperti biasanya, seperti kita aja mati, tapi dia harus mati di atas kayu salib. Itu harus. Mengapa? Karena hal itu menjadi penggenapan dari penciptaan yang pada waktu di dalam Kejadian pun dikatakan bahwa dengan kulit binatang.
kulit binatang, kedagingan, maka harus dipantekkan di atas kayu salib. Bicara kedagingan dimatikan, maka matinya harus demikian. Kenapa? Karena biar ada penebusan. Kalau tidak, Anda dan saya tidak ada penebusan. Kalau Kristus hanya sekedar mati, hanya sekedar mati, tidak mengalami yang namanya penyiksaan, tidak mengalami digantung di atas kayu salib, tidak ada penebusan di sana. Kalau sekedar mati, sia-sia iman kita kepada Kristus. Makanya kenapa dia harus mati dengan cara yang demikian? Karena di situ sudah dibilang dengan kulit binatang. Maka ada pengorbanan, ada yang harus dibayar, harusnya engkau mati, sekarang dia yang mati, Kristus yang mati, maka kita ditebus. Kalau tidak, nggak ada penebusan Bapak Ibu. Makanya kenapa Kristus, makanya penting sekali kita merenungkan pada waktu Jumat Agung. Karena kalau tidak dengan cara demikian, Anda dan saya pun nggak mengalami penebusan. Nggak ada yang ditebus. Siapa yang ditebus? Tuhan Yesus mati tidak menebus Anda. Kenapa? Karena tidak ada yang ditanggalkan, tanda petik ya. Tidak ada yang ditebus. Karena dia mati seperti Anda juga mati. Tapi dia mati, dia karena bukan karena dosa dia, justru dia menerima yang bukan yang harus dia terima. Itulah penebusan Bapak Ibu. Beda ya, mati sekedar mati dengan mati karena menebus dosa. Yang harusnya saya dan Anda di kayu salib, tapi harus Kristus yang harus di kayu salib. Itunya matinya di situ, kita baru mendapat penebusan. Inilah kita. Akhirnya kita mendapat pelita itu, dan yuk mari Bapak Ibu, kita benar-benar meminyaki, bawa minyak di dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan sekedar bawa pelita saja, tapi bawa minyaknya. Ya, Bapak Ibu, bawa minyak. Hiduplah menghidupi firman itu sendiri. Firman Tuhan sebagai pelita yang kita terima, sekarang kita hidup menghidupi firman itu sendiri, menjadi pelaku firman. Pelita itu menjadi anak-anak terang. Ini yang gak gampang. Inilah orang yang bijaksana. Tahu ada kebenaran firman Tuhan, saya jalan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Saya menerima terang, saya hidup di dalam terang itu sendiri. Inilah yang mengkaitkan antara yang menerima anugerah dan berjalan di dalam anugerah. Ini orang yang bijaksana Bapak Ibu. Inilah orang yang bijaksana. Tahu apa yang dia terima, tahu apa yang dia harus kerjakan. Banyak orang mau terima, dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan, karena dia tidak mau kerjakan. Ya, mau enaknya saja, tapi tidak mau bawa minyaknya, capek, bawa buli-buli, berat lagi, bawa beban lagi, nggak mau saya. Ketika satu waktu Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ironis Bapak Ibu. Jangan pikir karena Bapak Ibu sudah dibaptis dan seringkali bawa Alkitab, seringkali pergi gereja, lalu Bapak Ibu sudah pikir aman bahwa Bapak Ibu akan menerima surga ketika nanti kedatangan Tuhan kedua kalinya. No, saya peringatin kita, tidak demikian. Tapi barang siapa yang menghidupi hidupnya menjadi pelaku firman, dialah yang dikenal Tuhan. Ya, pelaku firman, maka Tuhan kenal. Saya kenal Tuhan, Tuhan kenal saya. Dari mana? Karena engkau menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Maka aku mengenal engkau mengenal aku. Disitulah kita mendapat pribadi yang akhirnya didapati Tuhan. Hai hambaku yang setia, masuklah. Nah, ini menikmati ya. Menikmati kerajaan surga. Saya berharap kita mau bawa minyak Bapak Ibu ya. Bawa minyak. Untuk dalam kehidupan kekristenan kita. Boleh, Kojo. Kalau minyak sama ini beda ya. Beda konteks ya. Jadi minyak urapan biasa orang pakai, para nabi pada waktu itu membawa minyak untuk memberikan kesembuhan sebagai tanda dia diutus Tuhan. Maka dia bawa satu minyak sebanyak untuk medisin ya. Orang kita bilangnya pengobatan ya, minyak gitu ya. Minyak untuk sebagai tanda ya, sebagai tanda saja. Tapi bukan berarti bahwa minyak urapan dengan minyak yang tadi pelita, bukan ya. Ya, jadi seperti itu. Kristus juga diminyaki, diurapi oleh minyak wangi ya. Tas, ya kan, diminyaki kepalanya, disup kakinya, betul? Itu diurapi, diminyaki ya. Kenapa diminyaki gitu ya? Nah, ini bicara Tuhan. Orang ini, perempuan ini tahu bahwa Tuhan Yesus akan mati disalibkan. Itu dia diminyaki, dipersiapkan Bapak Ibu. Kita nih kalau masuk dalam ruang Maha Kudus, para imam besar gitu ya, itu dia harus menyucikan dirinya dulu Bapak Ibu, baru boleh masuk dia. Kalau enggak sembarangan masuk, mati dia di dalam.
kalau nggak kudus? Maka dia menguduskan diri. Apakah Kristus perlu dikuduskan? Jelas dia kudus, tidak. Tapi memberi persembahan, perempuan itu memberi persembahan bagi Kristus yang nanti mati di atas kayu salib sebagai domba. Domba yang harus dijaga, Bapak Ibu. Dulu waktu memberikan persembahan lewat domba loh. Domba itu harus dijaga, dicek kesehatannya. Nggak boleh penyakitan dombanya, dia harus dikurung. Kurung dalam arti dijaga sampai 10 Nisan sampai 14 Nisan. Ini digenapi oleh Kristus pada waktu 10 Nisan sampai 14 Nisan. Nah, kalau kita belajar lagi tuh Bapak Ibu, 10 Nisan sampai 14 Nisan, nanti cek di Alkitab, Kristus pun menjaga kehidupannya tuh. 10 Nisan sampai 14 Nisan, waktu dia masuk ke dalam Yerusalem, Palem ya, benar gak? Yerusalem, benar gak? Di situ dia tuh sampai 14 Nisan dia dipersembahkan sebagai domba. Dan ketika kalau kita Anda dan saya pelajari, darahnya itu menetes harus Bapak Ibu. Maka dia berjalan itu menetesi darahnya itu sampai ke bukit Golgota. Karena pada waktu itu perjanjian lama, pada waktu mempersembahkan persembahan, darahnya itu harus di sekeliling tabut mesbah, itu harus dibanjiri dengan darah, ditetesin darah. Mimbar Tuhan pada waktu itu masuk di Yerusalem itu seperti mesbahnya, harus ada tetesan darah. Kita baru paham kenapa Kristus harus meneteskan darah di setiap itu, karena itu adalah mesbahnya dia. Dia sebagai domba, dia harus mati. Setiap tetesan darah itu harus menggenapi apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Mempersembahkan domba, persembahan sudah ada, semuanya harus dicipratin darah. Di pinggir mesbahnya semua harus dicipratin darah. Maka sepanjang perjalanan, kalau di dalam Katolik ada namanya jalan salib, tetesan darah itu menetes. Itulah mesbahnya Tuhan, domba Allah dipersembahkan. Kalau tidak, nggak sah Bapak Ibu. Kenapa? Karena peraturannya begitu. Dan Tuhan genapin peraturan yang ada di perjanjian lama, dia genapi oleh dirinya sendiri. Nah, ini nih menarik ya. Makanya setiap misteri itu kita jadi tahu. Tahunya dari mana? Kalau Anda dan saya belajar, jadi tahu. Oh, ini kenapa dia harus meneteskan darahnya. Nggak sembarangan Bapak Ibu, ya kan? Siksa aja di bukit Golgota, hajar habis aja di sana. Nggak harus dia netesin darah. Ngapain ngotor-ngotorin jalan kan gitu ya? Ngotorin jalan nggak? Ternyata itu adalah mesbahnya Tuhan. Bayangkan ya, Tuhan sampai detail begitu loh. Kalau kita belajar baru kagum nggak Bapak Ibu sekarang? Kagum Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan harus membuat kita kagum Bapak Ibu. Maka kita mau hidup lebih suci, lebih kudus. Karena kagum, skenario Tuhan itu nggak sesempit kita melihat gitu loh. Ya dia mati di atas kayu salib. Enggak. Saya banyak belajar, banyak kagum Bapak Ibu. Banyak kagum. Banyak hal yang Tuhan bukakan. Oh, jadi ngerti ya. Kenapa mesti begini? Kenapa darahnya mesti menetes? Kenapa dia harus demikian? Kenapa harus mati dengan cara demikian? Kalau mati doang, kenapa nggak bisa menebus gitu ya? Oh, ternyata kaitannya dengan perjanjian lama gitu loh. Oh, ini semua ada skenario besar Tuhan. Maka yuk kita siapkan minyak kita untuk hidup di dalam terang firman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Kamu selesai berkata-kata, tapi biarlah kasih karunia Tuhan terus bertambah-tambah buat setiap kami. Tuhan tolong kami, kaum awam yang penuh dengan segala keterbatasan. Biarlah dalam kesederhanaan kami juga boleh terus semakin hari memikirkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan tolong kami yang dengan segala kelemahan kami, biarlah iman kami terus mendapat pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, dan puaskan jiwa roh kami Tuhan, agar iman kami terus mengalami pertumbuhan yang sebagaimana Tuhan inginkan dalam kehidupan kekristenan kami. Ampuni kami Tuhan, bila mana kami seringkali tidak mau membawa minyak Tuhan di dalam kehidupan kekristenan kami. Seringkali kami tidak mau menjadi terang-Mu Tuhan, tidak mau menjadi anak-anak terang, tidak mau memakai pakaian yang baru Tuhan, manusia baru dalam kehidupan kekristenan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah Jumat Agung yang lalu yang kami peringati Tuhan mendapat sebuah renungan yang mendalam, sehingga kami boleh menyalibkan kedagingan kami Tuhan, sehingga hidup kami yang boleh kami jalani perlahan demi perlahan. Tuntun kami untuk kami bisa meninggalkan manusia lama kami Bapa. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami pada malam hari ini oleh karena firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, kita akan memberi persembahan Bapak Ibu. Saya minta
tolong Pak Daniel untuk kita doa persembahan ya. Silakan Pak Daniel. Berdoa syukur kepadamu Tuhan pada kesempatan malam hari ini mendengar firman-Mu tersimpan dalam hati pikiran kami Tuhan, dan sebentar menyerahkan membawa roh kesemangat kami kepadamu Tuhan, memberkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang belum dapat memberi diberkati Tuhan. Mengucap syukur dan kami memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Saya akan memberikan pengumuman Bapak Ibu. Minggu depan kita terakhir untuk sebelum liburan Lebaran ya, karena tempat ini tutup gitu ya. Jadi 2 minggu lagi itu Lebaran ya, tepat hari Sabtu dan Minggu, maka kita break. Tapi minggu depan masih ada, karena minggu depan belum gitu ya. Minggu depannya lagi, jadi 2 minggu dari minggu ini akan kita break dulu 1 minggu, minggu depannya baru setelah Lebaran gitu ya, Bapak Ibu ya. Paham ya? Jadi takutnya kelupaan gitu ya. Oke, kita akan akhiri pada malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Nanti jangan pulang dulu Bapak Ibu ya, ada sedikit snack gitu ya, harus habis gitu ya. Oke, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesudahan pada malam hari ini, di mana Tuhan telah memimpin kami untuk kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena melalui pimpinan Tuhan saja kami boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan hamba-Mu mengucap syukur juga Tuhan, karena Tuhan boleh pakai setiap kami untuk kami hidup lebih suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap rekan-rekan di tempat ini dalam pergumulan mereka masing-masing, dalam kehidupan mereka Tuhan, apapun Tuhan pekerjaan mereka, juga mungkin lemah iman, lemah tubuh Tuhan, rekan-rekan kami yang tidak hadir pada malam hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati setiap mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami Tuhan pada malam hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan sukacita pada Yesus Kristus akan karena pengampunannya, dan juga penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan syukur. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saya undang minggu depan kita masih ada untuk bergabung kembali. Tuhan Yesus memberkati.